Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi permainan ini adalah permainan yang di-request kebetulan cuplikan video. Permainan ini cukup viral di TikTok, yaitu permainan Magnus Carlsen menghadapi Garry Kasparov, di mana pada waktu itu Magnus Carlsen masih berumur 13 tahun, teman-teman. Oke, dan ini berlangsung di Islandia pada 18 Maret 2004. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas pion ke D5, C4, C6. Pertahanan Slav. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, E6. Mengarah semi Slav. Gajah ke G5, langsung memaku kuda ke depan, kuda B ke D7, E3. Menteri ke A5, kita lihat dapat disupport dengan gajah, kuda, sehingga Magnus Carlsen membalas dengan kuda mundur ke D2, langsung mengontrol peta pusat. Gajah ke B4 menambah tekanan terhadap kuda sehingga menteri ke C2, rokade, gajah ke E2. Mempersiapkan juga rokade dari sisi putih. Pion ke E5 dan di sini rokade. Sebelumnya ada juga opsi teman-teman dengan pion memukul pion, di mana apabila di posisi ini gajah terlebih dahulu memukul kuda, pion memakan, di sini kuda memukul pion, ada gajah memukul kuda dengan harapan pion hitam bertumpuk. Oke teman-teman, ini juga alternatif yang bisa dilakukan di posisi seperti ini. Kita kembali di mana di posisi aslinya Magnus Carlsen rokade, Garry Kasparov melanjutkan dengan pion memukul pion. Di sini kuda ke B3 teman-teman, dengan tempo mengusir menteri dan juga mengancam pion. Di sini menteri ke B6 maka pion memukul pion. Di posisi ini pion D memukul pion C, gajah memakan A5. Di sini mencoba untuk mendorong pion ke depan dan mengancam kuda sehingga pion ke A4 mencegah hal tersebut terjadi. Menteri ke C7, yaitu dengan harapan mungkin tidak ada ketakutan untuk bertumpu pion ke depan, di mana mengaktifkan kuda mengancam gajah. Di sini benteng ke I1 langsung menguasai file terbuka. Pion ke H6 mengusir gajah, di mana ke depan teman-teman Garry Kasparov berpikir bahwa ketika dia mengembangkan kuda maka ada gajah untuk mengancam pion ke depan, sehingga pion ini adalah sebagai langkah antisipasi. Gajah ke H4, di sini gajah ke D6 langsung mengancam pion. Sebelumnya teman-teman bahwa kuda ke B6 layak dipertimbangkan, di mana gajah memukul kuda. Di sini tidak pion memukul gajah tetapi kuda memukul gajah. Gajah ke E5 menyelamatkan diri, kuda memakan, pion memakan, benteng ke E8. Maka permainan ini pun masih cukup sebanding, di mana hitam tetap memaku kuda terhadap benteng. Namun di sini gajah ke D6, di sini H3. Kuda ke B6 langsung mengancam gajah. Dan langkah terbaik dari Magnus Carlsen waktu itu dengan gajah memukul kuda teman-teman. Karena sebelumnya apabila di posisi ini gajah ke D3 menyelamatkan diri, inilah yang diharapkan oleh hitam, di mana kuda dapat aktif. Di mana kuda ini sangat berbahaya ke depan ke peta strategis. B4 mengancam gajah dan juga mengancam menteri. Dan apabila di sini kuda memukul kuda maka kuda memukul kuda. Gajah ke H7 skak tidak begitu efektif, dengan raja gampang saja ke H8 maka gajah akan kembali. Dan kita lihat di sini pun permainan kembali sebanding antara putih dan hitam. Untuk itulah kita kembali Magnus Carlsen memainkan langkah terbaik dengan gajah memukul kuda. Dan di sini langkah terbaik juga dari Garry Kasparov dengan kuda memukul gajah. Kuda ke E4, kita lihat teman-teman di sini juga membuka akses menteri mengancam kuda. Di sini gajah terlebih dahulu ke H2 skak. Langkah yang cukup cerdik dan cukup baik dari Garry Kasparov. Sebelumnya apabila di sini pion memukul gajah, maka jelas inilah yang diharapkan Magnus Carlsen dengan kuda memukul pion skak. Cukup berbahaya teman-teman jika raja salah berpindah akan skakmat. Raja ke G7 maka kuda ke H5 skak. Raja ke H8 maka menteri simpel memukul kuda. Dan kita lihat unggul posisi teman-teman. Dan di sini putih sangat aktif dan putih lebih baik.
Kita kembali, untuk itulah di posisi ini Garry Kasparov mencoba membuat taktik untuk menyamakan posisi dengan gajah ke H2 skak. Raja berpindah ke H1, di sini kuda ke D6, menawarkan pertukaran perwira. Raja memukul gajah, kuda memukul kuda open skak, gajah menutup, kuda kembali ke D6, menteri ke C5 mengancam 2 kali kuda, benteng ke D8, D5. Langkah D5 cukup penting teman-teman, juga mempersiapkan aktif kuda ke depan. Menteri ke D7, kuda ke D4, kuda ke F5. Di sini pion memukul pion, mengancam menteri, pion memukul pion, maka unggul pion dengan kuda memakan. Di sini mengancam benteng, juga mempersiapkan benteng aktif ke D1. Benteng ke E8, benteng ke D1, menteri ke E6, dan di sini benteng ke E1. Sebelumnya teman-teman, di sini Magnus Carlsen sudah cukup unggul. Dan perlu diketahui ini adalah permainan rapid ya. Di sini gajah ke C7 adalah opsi terbaik, di mana juga mengancam pion teman-teman. Menteri ke B3, maka di sini menteri ke B5. Karena apabila diterima pertukaran menteri, maka pion ini akan cukup bebas promosi ke depan. Bisa saja disupport dengan kuda ke depan untuk mengontrol petak penting B7. Dan di sini pion cukup lemah, gampang saja ditumbangkan oleh putih ke depan. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, semisal menteri ke C2, maka benteng mengancam menteri. Menteri ke D2, maka kuda memukul pion. Dan unggul pion ke depan, di mana pion yang saling terhubung akan sangat mudah promosi ke depan. Dan di sini pun putih lebih baik. Dan kita kembali. Magnus Carlsen yang masih berumur 14 tahun waktu itu memainkan dengan benteng ke E1. Ini juga cukup baik, langsung memusatkan kedua benteng. Di sini gajah ke B7, yaitu menghubungkan benteng satu sama lain, dan juga dengan ke depan ada atensi untuk benteng aktif untuk mengancam kuda. Di sini kuda ke D4. Sekarang apabila di posisi ini kuda memukul pion, maka ini akan dibalas dengan gajah memukul pion teman-teman, mengorbankan gajah. Apabila raja makan, maka kuda ke H4, dan ini akan dipaksa remis. Karena apa? Apabila di posisi ini raja ke G3, maka jelas menteri ke G6 skak. Raja memukul kuda, skak mat teman-teman. Dan apabila di dalam posisi seperti ini raja ke H2, maka di posisi ini kuda ke F3. Raja ke G2, maka akan terjadi bolak-balik teman-teman. Oke, karena apabila dimakan, di sini nantinya bisa juga, yaitu tapi ada opsi untuk memajukan ke depan dan cukup berbahaya. Di sini juga kuda masih selamat dari putih. Dan di sini cukup berbahaya apabila raja ke H1, maka menteri memukul, dan ini ancaman skak tak dapat dicegah, di mana kombinasi menteri dan kuda adalah kombinasi terbaik. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah Magnus Carlsen dengan kuda ke D4. Di sini kuda memukul kuda, menteri memakan, menteri ke G6, ancaman skakmat, memaksa menteri ke G4, ditukarkan saja. Gajah ke C6, di sini mengancam pion B3, F6, gajah ke C3, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, gajah ke D5, benteng ke B1, raja ke F7, membantu permainan, raja ke G3, begitupun dengan putih, benteng ke B8, B4, pion memukul pion pertukaran. Di sini gajah ke C4, A5, gajah ke A6, F3, raja ke G6, raja ke F4, H5, pion memukul pion skak, raja memakan, benteng ke H1 skak, raja ke G6, gajah ke C5. Benteng ke B2, di sini ke depan mungkin saja disupport oleh gajah sewaktu-waktu ke depan. Di sini jelas mengancam pion, sehingga raja wajib mundur. Benteng ke A2, gajah ke B6, raja ke F7, benteng ke C1, G5. Dan di sini untuk mempersempit ruang raja ke depan cukup berbahaya, disupport oleh gajah. Di sini benteng ke C7 skak, raja ke G6, benteng ke C6. Di sini juga ada opsi ke depan untuk mengaktifkan gajah, dan di sini juga menyerang pion. Di sini gajah ke F1, dan setelah gajah mundur ke F2, di sini mereka sepakat draw teman-teman.